Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah Al-Islam, rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama Tim pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah ya biidznillah. Atas izin Allah, semoga ya teteh di sini selalu memberikan kemanfaatan, menjadikan wasilah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semua semakin tambah beriman dan semakin menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka insya Allah kali ini Teteh ingin sedikit membahas tentang ilmu dan juga tentang ibadah gitu ya. Dan Teteh, apakah orang yang berilmu itu lebih mulia daripada orang yang beribadah atau justru sebaliknya, orang yang beribadah itu lebih mulia daripada orang yang berilmu? Ya. Maka sedikit-sedikit kita bahas di sini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi kalau kita berbicara ilmu dengan ibadah, apakah itu berbeda? Berbeda. Kok berbeda deh? Iya, berbeda. Jadi ilmu ya ilmu, ibadah ya ibadah. Jadi nggak bisa, misalkan kita begini ya contoh. Misalkan kita mau bertanya suatu hukum yang tidak kita pahami. Kalau misalkan kita bertanya kepada ahli ibadah, itu sebetulnya kurang tepat. Tetapi kalau kita ingin menanyakan suatu ilmu yang tidak kita pahami, maka tanyakanlah kepada ahli ilmu, bukan kepada ahli ibadah. Gitu ya. Itu nih sih. Bapak itu tuh, aduh Masya Allah itu ibadahnya setiap hari iktikaf terus itu di masjid. Belum tentu orang yang iktikaf terus-terusan di masjid memahami ilmu agama yang lebih dalam. Ya, maka kita jangan terjebak di sana. Gitu. Meskipun kalau kita bertanya, memang Teteh bisa ya ahli ibadah tanpa ilmu? Ya nggak bisa juga. Kalau misalkan kita melakukan ibadah apapun itu yang bersifatnya syariat, ya tentu saja ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan syariatnya, harus sesuai dengan syarat sah rukunnya, ya kan? Jadi nggak bisa kita melakukan suatu amal ibadah tanpa ilmu, percuma. Berarti itu adalah ahli ibadah yang jahlun, ahli ibadah yang bodoh. Tetapi tidak sedikit kan yang ahli ibadah, dia hanya mengetahui ilmu-ilmunya tersebut adalah untuk kebutuhan pribadinya saja. Ibadah apa yang biasa aku lakukan setiap hari? Aku hanya menguasai ilmu yang biasa aku lakukan ibadah setiap hari. Nah, berbeda kan kalau misalkan ahli ilmu, dia benar-benar mumpuni akan ilmu yang ia dalami tersebut, gitu kan? Ada misalkan ulama yang sangat mempelajari, mendalami sekali akan ilmu fikih misalkan, sehingga terkenal orang ini adalah ahli fikih misalkan. Kalau misalkan kiai ini yang sangat memperdalam sekali, misalkan akan ilmu bilaghahnya, ilmu mantiknya, misalkan, sehingga kita tahu. Sehingga kalau misalkan kita menanyakan suatu permasalahan hukum, ya kita lihat siapa ini ahli-ahli di bidangnya, maka disebutlah dia itu adalah ahli ilmu. Ya, kita dapat mengambil hikmah ya. Nanti kesimpulannya lebih mulia orang ahli ibadah atau ahli ilmu. Di sini ada beberapa kisah dan semoga dapat memahaminya. Yang pertama Teteh ini ada kisahnya Imam Ash-Syafi'i. Kita semua tahu siapa Imam Ash-Syafi'i ya. Kalau Teteh pribadi ini Teteh bermadhab ya kepada Imam Syafi'i dan mayoritas di Indonesia itu bermadhab kepada Imam Ash-Syafi'i. Maka di suatu ketika Imam Ash-Syafi'i ini berada di kota Baghdad. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal bertemu dengan Imam Ash-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal kemudian mencium tangannya Imam Ash-Syafi'i. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal ini sangat terkenal sekali beliau adalah ahli ibadah. Dan ketika Imam Ahmad bin Hambal bertemu dengan Imam Ash-Syafi'i kemudian mencium tangannya Imam Ash-Syafi'i, melihatlah putrinya Imam Ahmad bin Hambal. Dan putrinya tidak menerima kalau ayahandanya yang mencium tangan Imam Ash-Syafi'i. Karena anaknya berpikir kalau bapakku itu sangat mulia sekali gitu. Karena kenapa berpikir anaknya kalau bapakku sangat mulia sekali? Ya karena bapakku tuh sangat-sangat ahli ibadah
seperti itu ya. Tetapi mungkin ya disimpanlah di dalam hati anak putrinya tersebut. Nah, dan kebetulan pada saat itu Imam Asy-Syafi'i, bermaksud untuk menginap di rumahnya Imam Ahmad bin Hambal. Ini anaknya, anak gadis putrinya Imam Ahmad bin Hambal sangat penasaran sekali terhadap Imam Asy-Syafi'i. Apa sih keistimewaan Imam Asy-Syafi'i sampai ayahandaku tuh mencium tangannya Imam Asy-Syafi'i. Nah, pada malam tiba gitu ya, mau istirahat ini Imam Asy-Syafi'i. Nah, itu anaknya Imam Ahmad bin tuh ngintip ya, apa sih yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i melakukan sholat Isya. Setelah melakukan sholat Isya, ya udah, hanya melakukan sholat Isya. Setelah melakukan sholat Isya, kemudian lekas masuk ke dalam kamar yang sudah disediakan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian anak gadis putrinya juga menyiapkan air gitu ya, kayak di wadah, mungkin karena zaman dulu belum mempunyai kamar mandi di dalam rumahnya. Kemudian anak gadisnya menyiapkan wadah berisi air, barangkali nanti malam hari Imam Asy-Syafi'i mau melakukan ibadah sehingga membutuhkan berwudu. Disiapkanlah oleh anaknya itu di luar kamarnya, kamar tidurnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, itu anak gadisnya pertama kali sudah cukup kaget, "Loh loh loh loh, kok kenapa sih hanya sholat Isya aja, nggak melakukan sholat sunnah-sunnah yang lainnya?" Sudah mulai timbul pertanyaan yang ada di dalam hatinya. Sedangkan ayahandanya sendiri setelah melakukan sholat Isya, tidak henti-henti melakukan sholat sunnah. Sampai berapa rakaat Imam Ahmad bin Hambal melakukan sholat sunnah? Apakah 5 rakaat? Apakah 10 rakaat? Masya Allah, kalian akan kaget mendengarkannya. 1.000 rakaat. Makanya dikatakan ahli ibadah. 1.000 rakaat yang dilakukan sholat sunnah malamnya. Ya. Kemudian eh, apa itu pada malam harinya Imam Asy-Syafi'i keluar dari kamar tidurnya, anaknya itu terus mengintip, dikira mau melakukan wudhu, tapi ternyata tidak melakukan berwudhu. Terlihat Imam Syafi'i mondar mandir, berdiri, duduk, begitu ya. Langsung ke tempat tidur lagi. Sesudah di kamar tidur, pada malam itu keluar lagi dari kamar tidurnya, mondar mandir lagi, duduk di kursi. Begitulah sampai pada waktu pagi tiba. Nah, ketika pagi tiba, gitu ya, itu anak gadisnya bertanya kepada ayahandanya, penasaran sekali. "Wahai ayahanda, itu kan Imam Asy-Syafi'i, guru ayahanda. Aku benar-benar memperhatikan aktivitas Imam Asy-Syafi'i ketika malam. Aku tidak melihat beliau melakukan sholat sunnah sama sekali." Gitu ya. Imam Ahmad bin Hambal agak sedikit kaget dengan apa yang ditanyakan oleh putrinya. Dan biar tidak penasaran, Imam Ahmad bin Hambal langsung bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i. Dan Imam Asy-Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad bin Hambal, "Kamu tahu tidak, aku itu mempunyai pertanyaan. Masalah fikih ada 60 pertanyaan yang datang kepadaku. Dan aku baru menemukan jawabannya 25 jawaban. Dan aku belum menemukan jawaban yang lain. Sehingga aku semalaman itu memikirkan, pertanyaan yang berhubungan dengan fikih tersebut." Masya Allah ya, maka kuitus Imam Ahmad bin Hambal pada saat itu sangat populer sekali. Naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Jadi kalau misalkan tidurnya orang yang alim itu lebih utama daripada tidurnya ahli ibadah yang bodoh. Sudah bisa kita tarik kesimpulan, berarti lebih mulia yang mana? Orang yang berilmu dibandingkan dengan yang ahli ibadah. Sekarang untuk lebih menekankan kembali, ini kisah yang cukup populer sepertinya ya, sepertinya udah sering banyak didengar. Tetapi barangkali ada yang belum mendengar akan kisah seorang setan yang mengganggu. Baik, sekarang di sini ada kisah nih yang kedua gitu ya, di dalam salah satu referensi kita. Mungkin kisah ini sudah banyak sekali didengar, tetapi barangkali ada yang belum mengetahui akan kisah ini. Jadi kisah ini ada dua sosok orang yang berada di dalam masjid, yang satu sedang melakukan sholat dan yang satu sedang tertidur.
Kemudian datanglah si syaitan ingin mengganggu terhadap orang yang berada di dalam masjid tersebut. Tetapi kira-kira itu si syaitan mengganggu siapa? Apakah mengganggu orang yang sholat atau misalkan kepada orang yang tidur? Ternyata si syaitan membiarkan orang yang sedang sholat. Tetapi apa yang dilakukan si syaitan? Si syaitan terus mengipas-ngipasi orang yang tertidur tersebut. Agar apa? Agar tidurnya terlelap-terlelap dan tidak bangun dari tidurnya. Kemudian malaikat mendatangi kepada syaitan, "Syaitan, kok heran aku pada kamu. Padahal itu di depan kamu kan ada orang yang lagi sholat. Kenapa kamu tidak ganggu orang yang lagi sholat, tetapi kamu malah mengipas-ngipasi orang yang sedang tertidur?" Malaikat heran. Kemudian syaitan menjawab kepada malaikat, "Wahai malaikat, orang itu yang lagi sholat tidak perlu aku ganggu. Kenapa tidak perlu aku ganggu? Karena aku tahu orang tersebut sholatnya itu tidak menggunakan ilmu. Karena dia itu adalah orang bodoh. Sehingga karena tidak menggunakan ilmu, sholatnya pun tidak akan diterima oleh Allah. Untuk apa aku mengganggu dia lagi? Wong sholatnya juga tidak diterima oleh Allah." Kata malaikat, "Kalau begitu kenapa kamu mengipas-ngipasi orang yang lagi tidur ini? Wong dia lagi tidur tidak sedang melakukan ibadah." Kata si syaitan berkata pada malaikat, "Malaikat, kamu nggak tahu, ini orang yang sedang tidur, meskipun kamu terlihat ini sedang tidur, ini ahli ilmu. Dia faham ilmu. Aku takut, aku khawatir kalau misalkan dia terbangun, dia membetulkan sholatnya orang itu." Ya, karena dia ahli ilmu, jadi si setan tuh takut kalau dia bangun, takut membetulkan sholatnya yang ada di depannya, karena dia tahu kalau sholatnya itu salah. Jadi takut dibetulkan. Masya Allah, ternyata itulah perbedaan ahli ibadah dengan ahli ilmu. Kemudian kita mengetahui kan akan Nabi Daud alaihi salam dan juga Nabi Sulaiman alaihi salam, ya. Kalau Nabi Daud alaihi salam itu sangat terkenal sekali akan kekhusyuannya kalau misalkan melakukan ibadah, gitu ya. Saking-saking beliau khusyuknya sampai diceritakan di dalam suatu kisah apa itu, bahkan sampai si rerumputan itu bisa tumbuh. Karena kalau misalkan melakukan ibadah itu Nabi Daud selalu meneteskan air mata. Ya kurang lebih lah ibaratnya seperti itu, karena mungkin dulu nggak ada keramik ya. Sedangkan kalau Nabi Sulaiman itu tidak terkenal akan ahli ibadah, ya. Jadi ibadahnya biasa-biasa aja Nabi Sulaiman tersebut. Tetapi Nabi Sulaiman itu terkenal dengan apa? Terkenal dengan ahli fikirnya. Makanya kan di dalam Al-Qur'an sampai ada fafahamnaha Sulaiman, ya kan? Karena memang ini Nabi Sulaiman merupakan salah satu penemu akan sistem integrasi seperti itu. Jadi sangat terkenal sekali akan kefahaman ilmu-ilmu di bidangnya. Jadi kalau misalkan urusan ilmu, maka kepada siapakah kita bertanya? Tentu kepada ahli ilmu, bukan kepada ahli ibadah. Kalau ahli ibadah kemanfaatan untuk dirinya sendiri, kalau ahli ilmu kemanfaatan bukan hanya sekedar untuk dirinya, tetapi untuk khalayak umumnya. Itulah keutamaan yang lebih di dalam ilmu daripada ibadah. Bahkan ada juga satu kisah yang unik ya, Teteh ketemukan di dalam kitab I'adatul Talibin. Jadi di sana ada yang berdebat gitu. Menurut kamu tuh lebih mulia orang yang ahli ibadah atau yang ahli ilmu? Ya, begini begini, pertanyaan, lebih mulia ahli ibadah tetapi bodoh, ataukah lebih baik orang yang berilmu tapi fasik? Gitu ya kan. Jadi ahli ibadah tapi nggak dengan ilmunya, bodoh, jahil, nggak dengan ilmunya maksudnya. Sepertinya nggak ada pilihan, yang satu lagi ahli ilmu tetapi fasik. Sehingga kan bingung kita mau menjawab, aduh dua-duanya sama-sama nggak baik, ya ini ahli ibadah nggak berilmu, ya ini ada ahli ilmu tapi fasik. Nah, ketika sedang berada di dalam perdebatan-perdebatan itu, maka diceritakan ada dua orang tersebut. Yang satu ahli ibadah tetapi jahlun, tidak mempunyai ilmunya, dan yang satu lagi ahli ilmu tetapi fasik. Kefasikannya pada saat itu orang ini adalah yang suka bermabuk-mabukan. Diceritakan kedua orang tersebut itu sholat, gitu ya, ahli ilmu dan juga ahli ibadah tersebut.
Nah, ketika yang ahli ibadah tersebut sholat, kemudian datanglah menggoda, kemudian menghampiri kepada yang ahli ibadah jahlun ini, wahai fulan, ya namanya si fulan misalkan, aku mencintaimu dikarenakan apa? Dikarenakan kamu adalah ahli ibadah, gitu ya. Dikarenakan kamu yang suka ibadah kepadaku. Oleh karena itu, wahai bulan, demi dasar cinta aku kepada kamu, kamu bebaskan. Kamu aku bebaskan. Mulai dari saat ini kamu tidak perlu ibadah lagi. Aku adalah Tuhan yang berwujud menjadi sosok seorang manusia. Apa yang dilakukan oleh ahli ibadah yang bodoh, yang jahlun tersebut, dia malah bersorak gitu ya. Asik, aku bebas dari ibadah dan menganggap kalau orang tersebut itu adalah Tuhan. Ya. Sedangkan ketika menghampiri yang satu lagi, ahli ilmu meskipun terlihat fasik, suka mabuk pada suatu ketika sedang melakukan sholat. Kemudian datang dengan mengucapkan kata seperti itu, persis seperti apa yang dikatakan kepada ahli ibadah tersebut. Maka apa yang dilakukan oleh ahli ilmu tersebut, kemudian ahli ilmu itu membawa apa ya, kemudian mengambil pedang, kemudian mengambil pedang dan apa tuh mendekati orang tersebut, yang mengejar orang, kaget kan karena membawa pedang tuh lari. Kata orang ahli ilmu, mana ada ini Tuhan yang berwujud menjadi sosok seorang manusia. Kata ahli ilmu bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah itu mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadits. Orang bodoh macam apa ini yang mengaku Tuhan? Sebodoh-bodohnya. Apa ya? Sebodoh-bodohnya itu salah. Sefasik-fasiknya orang yang berahli ilmu tahu mana suatu kebenaran dan mana suatu kesalahan. Ya, masya Allah. Jadi di sini udah ada sekitar 4 kisah yang Teteh sampaikan, sehingga kalau bertanya, Teteh lebih mulia siapakah orang yang berilmu dengan orang ahli ibadah tetapi jahlun, tetapi bodoh? Tentu lebih mulia orang yang berilmu. Karena kemanfaatan orang yang berilmu bukan saja untuk dirinya, tetapi kemanfaatan ilmu tersebut bisa memberikan rahmat kepada siapapun yang membutuhkan ilmu tersebut. Sedangkan kalau ibadah itu sifatnya yang pribadi. Semoga ya Allah kita termasuk orang yang ahli ilmu, kita mencintai ilmu, dan setelah kita mempunyai ilmu tersebut, kita bisa mengamalkan ibadah-ibadah dari ilmu-ilmu yang sudah kita pahami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.